Hari ini Paman akan menceritakan tentang seseorang yang tidak takut dengan hantu, yang akhirnya bertemu dengan hantu. Paman, ceritanya pasti seru kan? Tentu saja, keponakanku. Bahkan sangat menarik. Ada seorang anak bernama Reno. Dari kecil ia tidak pernah takut dengan wahana rumah hantu. Bisa saja ia mengelilingi rumah hantu sampai 10 kali dalam sehari. Karena ia tahu hantu di wahana seperti itu palsu. Dino, satu-satunya teman yang takut dengan rumah hantu. Saking takutnya ia bisa menangis histeris sampai terkencing-kencing. Pernah karena iseng, teman-temannya mengerjai Dino habis-habisan sampai ia menangis. Dan parahnya, Reno yang mengusulkan untuk mengerjai Dino. Mereka meninggalkan Dino sendirian di wahana yang sangat ditakutinya itu. Sejak kejadian itu, Dino berubah. Ia suka tertawa sendiri, melamun, dan berbicara sendiri. Ya, ia jadi gila. Dino dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya karena keadaannya bertambah parah. Dan mereka sangat menyesal telah mengerjainya. Besoknya, terdengar berita bahwa ada salah satu pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Dan hari itu, Reno pulang malam karena harus mengikuti pelajaran tambahan. Ya ampun, seharusnya aku belajar lebih rajin agar tidak perlu ikut pelajaran tambahan sampai larut malam begini. Memang sekolah menyebalkan. Umpat Reno kepada angin yang berhembus. Tentu saja tidak ada yang mendengarkan. Tap, tap, tap. Ada yang mengikutinya malam itu. Siapa itu? Baru satu gerakan. Tapi apa daya, ia kalah cepat. Obat bius telah menguasai dirinya. Saat Reno terbangun, ia berada di sebuah kereta. Kereta yang sempit. Ia sadar ini sebuah taman bermain. Dan tampaknya kereta ini baru memasuki area rumah hantu. Tempat yang gelap. Tangannya meraba seluruh badan dan matanya memperhatikan sekeliling. Mainan-mainan yang dicat dan dihias seram menghiasi lorong panjang ini. Kereta masih melaju. Suara-suara seram juga bergema seperti halnya rumah hantu biasa. Pengunjung lain di depan juga tampak memperhatikan dengan seksama. Waktu berlalu dan sudah 20 menit kereta ini melaju. Seharusnya kita sudah keluar. Selama itukah? Gumamnya. Pak, panggil Reno sambil menepuk pundak bapak itu. Pak, permisi. Saya ingin tahu kapan wahana rumah hantu ini akan berakhir. Tapi bapak itu tidak menengok juga. Ia tahu ada yang tidak normal. Ia sudah merasakan hawa yang tidak enak. Tapi ia berusaha tetap tenang. Selang beberapa waktu, bapak itu menoleh ke belakang. Bulu kuduknya seketika berdiri dan refleks tangannya mendekap mulut. Kepala bapak itu berputar 180 derajat menatap Reno. Wajahnya sama dengan boneka-boneka di wahana ini. Kepala berdarah, mata yang bengkak. Bau busuk ini membuatku ingin muntah. Kemudian ia berkata dengan senyum menyeringai, baru dimulai anak muda. Suara tawa yang menyesakkan hati terdengar dari barisan belakang sampai depan. Kepala mereka semua berputar menatap tajam pada Reno. Mereka semua bukan manusia. Ia tidak percaya. Tidak. Pasti mereka hanya manusia. Pasti ini hanya mimpi. Ia mencoba menepuk pipinya sendiri. Au, sakit. Ia tahu ini bukan mimpi. Tubuhnya membeku. Ia tak sanggup menggerakkan kaki atau tangannya. Lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanya merenggut di bangku kereta. Tiba-tiba laju kereta bertambah cepat, bahkan sangat cepat. Tapi tak ada yang berteriak selain Reno. Ia memegang erat kereta karena keretanya melaju cepat vertikal ke bawah. Gubrak. Kereta jatuh. Mayat-mayat di kereta berjatuhan dan terlempar ke segala arah. Tidak terkecuali Reno. Ia terlempar jauh dan jatuh di antara boneka-boneka hantu. Dingin. Rasanya dingin.
ada yang menyentuhnya. Perlahan-lahan Reno mencoba membuka mata. Takutkah kamu, Pak? Kami, matanya tak bisa berkedip karena mayat berwajah putih pucat dan mata merah sekarang sedang mengacungkan pisaunya di depan matanya. Bonekanya hidup. Tolong jangan bunuh aku, mohon ia kepada hantu tersebut. Kemudian cahaya menghilang. Ia pingsan. Kalimat terakhir yang menyedihkan. 1 bulan kemudian. Boneka hantu. Boneka pergi, jangan ke sini. Aku takut. Gelap, aku takut mereka. Tolong aku. Aku ingin pulang. Kasihan sekali dia. Padahal masih muda sudah seperti itu. Ujar seseorang sambil menatap prihatin ke ruang V. Seorang remaja laki-laki. Benar, kasihan sekali, sahut suster jaga yang kebetulan lewat. Reno selamat, tapi ia menjadi tak waras dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Paman ceritanya sangat seram. Lalu Paman, bagaimana dengan Dino? Dino sangat puas dan senang dendamnya terbalaskan. Ia sudah sembuh dari fobianya. Kemudian ia merantau ke tempat lain, hidup bahagia dan punya keluarga besar.